BTTH Kaisar Api, episode 78. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan juga terkejut saat ini. Jika janji Raja Xuanling bahwa kondisi Xiaoyan akan mampu menembus pertempuran para dewa dalam 70 tahun tidak cukup menarik, maka apa yang dikatakan Dangu Tua akan membuat Xiaoyan dipromosikan menjadi alkemis tingkat dewa dalam 20 tahun adalah sangat penting. Semakin maju seorang apoteker, semakin sulit pula untuk mengembangkannya. Lagi pula, peningkatan pemurnian obat lebih sulit daripada kultivasi ki pertempuran biasa, tetapi tidak diragukan lagi bahwa seorang apoteker yang kuat lebih penting daripada seorang kultivator ki pertempuran. Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah menjadi alkemis tingkat pertama kaisar. Setelah melewati tingkat kedua kaisar, dan setelah tingkat ketiga kaisar, ia adalah alkemis tingkat keempat keabadian. Jangan berpikir ini hanya level kecil, kesulitan untuk menerobosnya lebih sulit daripada mencapai langit. Cek, Shizu, apa aku masih bisa pindah sekte? Xiaoyan juga tersenyum getir. Jelas, kondisi lembah pil ini juga membuat hati Xiaoyan yang acuh tak acuh sedikit tergerak. Ahem, jangan tergoda oleh hal-hal yang dangkal ini. Bergabunglah dengan paviliun pembakaran dupa, dan kalian hanya akan mendapatkan lebih banyak hal di masa depan daripada yang kalian miliki sekarang. Lagi pula, ada banyak hubungan antara api suci ini dan paviliun Fenxiang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan paviliun dupa ini dengan sia-sia. Raja Naga Emas juga terkejut, dan jelas menyadari bahwa kata-kata Xiaoyan barusan secara tidak sengaja salah, tetapi dia tetap berbicara. Hehe, api suci. Dibandingkan dengan Sheng Yan, hal semacam ini tidak perlu dikhawatirkan. Mendengar Sheng Yan, hati Xiaoyan menjadi tenang. Lagi pula, meskipun janji yang dibuat oleh Raja Xuanling dan Lembah Pil sangat menggoda, Xiaoyan bukanlah orang bodoh. Jika sebuah sekte membina murid seperti ini, ia pasti akan mewarisi posisi ketua sekte di masa depan. Penjaga toko juga cukup merepotkan untuk hal-hal seperti ini. Begitu kata-kata Dangu Tua itu keluar, tiba-tiba terjadi keheningan seperti kematian. Sang alkemis dari tingkat abadi, orang-orang yang hadir juga sangat jelas tentang identitas dan statusnya. Bahkan Raja Xuanling, yang kekuatannya telah mencapai Dodi bintang 9, dan yang tidak tahu berapa kali dia telah mencapai puncak Dodi, seharusnya bersikap sopan kepadanya. Apoteker tingkat abadi mampu memurnikan pil obat tingkat abadi, dan prajurit abadi juga bersedia melayani mereka. Alkemis abadi, apa yang kau bercanda? Mungkinkah itu master lembahmu? Raja Xuanling juga berkata perlahan. Haha, ini hanya pertarungan melawan makhluk abadi. Dan Gu Tua itu juga berkata perlahan, tetapi ada tekanan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Brengsek, aku tidak menyangka ada dosian di lembah pil ini. Sepertinya rencananya lebih cepat dari jadwal. Raja Xuanling juga memasang ekspresi jelek di wajahnya, lalu bergumam dalam hatinya. Ketika orang kuat Solomon melihat ekspresi Raja Xuanling, ekspresinya pun samar-samar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Konon, pemilik lembah pil ini adalah seorang alkemis tingkat abadi. Tidak ada yang tahu apa itu tingkat abadi, tetapi beberapa dekade yang lalu, kekuatan penguasa lembah pil telah mencapai puncak Kaisar Do tingkat 9. Tingkat abadi juga selangkah lagi, tetapi rumornya sudah jarang terdengar selama bertahun-tahun ini. Mungkin itu memengaruhi level pertarungan makhluk abadi. Master Pil Valley ini bukan dosian, atau dia bisa meracik pil yang cukup untuk membuat dosian kuat dan membuat orang iri. Jika dia benar-benar menembus dosian, maka kekuatan dan status Pil Valley secara keseluruhan juga akan. Chang Yu di samping juga berkata perlahan. Aku tidak pernah membayangkan kalau lembah pil ini begitu mengerikan. Xiaoyan juga menyeringai, cukup iri. Baiklah, Xiaoyan, apa pendapatmu? Dan Gu Tua itu juga menatap Xiaoyan dengan senyum pelan, seolah-olah dia sama sekali tidak sabar. Batuk, mungkin aku akan mengecewakan senior. Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Xiaoyan pun sedikit meminta maaf dan berkata dengan hormat kepada para ahli di langit dengan ekspresi sedih. Apa? Kau benar-benar menolak Pil Valley milikku? Tahukah kamu apa artinya? Tidak ingin merusak masa depanmu demi orang-orang yang tidak penting. Pria tua di Dangu itu pun membuka matanya rapat-rapat. Saat suara Xiaoyan belum jatuh, banyak pembangkit tenaga listrik di langit juga terkejut. Mungkinkah Xiaoyan ini memiliki penyakit mental? Keluarga kerajaan Xuanling dan Pil Valley,
yang berada di posisi yang tepat, tidak bergabung, tetapi malah akhirnya bergabung dengan Paviliun Dupa Terbakar ini. Meskipun kekuatan keseluruhan Paviliun Dupa Terbakar tidak termasuk di antara 9 sekte super, ia termasuk bagian tengah, tetapi tidak sebanding dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil. Keluarga kerajaan Xuanling ini adalah eksistensi yang akan membuat Xuantian gemetar jika mereka mengucapkan sepatah kata pun di benua Xuanling ini. Terlebih lagi, keluarga kerajaan Xuanling bersedia menggunakan sumber daya keluarga kerajaan untuk membantu Xiao Yan menerobos pertempuran abadi dalam waktu 70 tahun. Jangan kira itu mudah untuk dikatakan, sekarang kekuatan Xiao Yan berada pada tahap awal Kaisar Do Bintang 4, dan ada tanda-tanda samar untuk menembus tahap tengah Kaisar Do Bintang 4, tetapi dia masih jauh dari Do Xian. Jika Xiao Yan bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, itu berarti ia telah mencapai level Do Xian. Dengan bakatnya dan sumber daya keluarga kerajaan Xuanling yang melimpah, menembus Do Xian dalam 70 tahun sudah dekat. Melihat Pilvali, selain didasarkan pada keluarga kerajaan Xuanling, dia juga bersedia membantu Xiao Yan melangkah ke alkemis pangkat abadi. Kualifikasi petarung abadi yang kuat, ditambah dengan potensi mengerikan dalam pemurnian obat tingkat abadi, jika ada yang hadir, teror akan bergabung dengan Pilvali. Lagi pula, meskipun Pilvali ini jarang mempermasalahkan peringkat sekte super, status hegemoninya tidak tergoyahkan. Xiao Yan, kau harus memikirkannya. Pria tua di Pilvali itu pun tersadar kembali, dan langsung mendengus pada Xiao Yan. Baiklah, pikirkanlah dengan jernih. Junior Xiao Yan, bergabung dengan Paviliun Dupa Terbakar. Aku ingin tahu apakah para senior akan menerimanya. Xiao Yan juga menatap Chang Yu dengan penuh minat. Dia juga mengembangkan sifat pendendam atribut api. Orang-orang di hutan mayat Yin dan Paviliun Dupa Terbakar juga menunjukkan kebaikan hati. Dengan napas dan kata-kata gurunya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga bersedia bergabung dengan sekte ini. Hei, bocah. Chang Yu ikut tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Xiao Yan muncul di belakang Chang Yu. Brengsek, Chang Yu, obat apa yang kau berikan pada anak ini hingga dia mau bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupamu? Kata Dangu Tua dengan marah. Kali ini, dia telah menuliskan perintah militer ke Dan Valley. Pastikan untuk membawa tempat pertama ini kembali. Lagi pula, juara pertama dalam kompetisi penjarahan poin ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dalam kompetisi penjarahan poin, kebetulan Kaisar Hantu Kembar berhasil menembus segel, jadi kualitas juara pertama jauh lebih baik daripada kompetisi sebelumnya. Right point, bergabung dengan sekte itu pada dasarnya gratis, jadi kenapa kau bilang kau kecanduan narkoba? Tanya Chang Yu dengan aura yang kuat. Kau, pria tua dangu itu juga geram, menatap Chang Yu dengan sedikit kebencian, seolah-olah perang akan pecah. Baiklah, karena dia sudah memutuskan, kita biarkan saja. Bukankah ada beberapa bibit tanaman yang bagus di sana? Wanita dari Paviliun Wanhua yang berbicara. Dan Gu tua itu pun mendengus dingin, lalu berhenti menatap Chang Yu, namun amarah di hatinya tetap tak terbendung. Lihatlah anakmu, ini semua salahmu. Chang Yu juga melihat Xiao Yan di belakangnya dan tersenyum. Itu bukan urusanku. Xiao Yan juga merentangkan tangannya tanpa daya. Ngomong-ngomong, kenapa kau bergabung dan aku bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupamu? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Hahaha, tentu saja aku tahu. Chang Yu juga tertawa. Senior Nine Soul Stella sudah memberitahumu, kan? Xiao Yan juga menebak. Kamu pintar. Chang Yu juga tertawa. Hei, aku selalu merasa seperti terjebak. Xiao Yan juga tidak berdaya, lalu menatap 3 orang terakhir di tanah. Karena juara pertama dalam kompetisi perebutan poin telah memilih sektenya sendiri, maka masalah ini akan dihentikan. Masih ada 3 orang lagi. Aku tidak tahu sekte mana yang ingin kau ikuti. Wanita di Paviliun Wanhua juga berbicara, tetapi matanya terus menatap Yueru, seolah-olah dia sudah memilihnya. Aku duluan, aku juga akan bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupa, kata Mu Feng, lalu dengan mudah berjalan di belakang Chang Yu. Dengan penambahan Mu Feng, Raja Xuanling dan Solomon sedikit tidak senang di wajah mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Kalian berdua, di mana kalian? Pada saat ini, 2 pria kuat dari Istana Cinta tak berperasaan dan Paviliun Wanhua juga menatap kedua wanita di tanah dengan mata berbinar. Karena kedua sekte tersebut sebagian besar muridnya adalah perempuan, maka hampir tidak ada murid laki-laki, jadi mereka juga cukup tertarik pada perempuan. Mu Yingying mengenakan perhiasan perak di kepalanya, dan dia tampak bersemangat dengan kuncir kuda gandanya yang cantik. Dan Yueru juga memiliki rambut panjang yang berkibar-kibar, dan 3000 sutra itu langsung jatuh, jadi dia memiliki temperamen bak peri yang tak terlukiskan.
Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Saya benar-benar bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Namun, Xiao Yan ini juga menarik. Api di tubuhnya benar-benar bisa menyatu seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya, dan dalam kondisi yang begitu menggoda, dia sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan sepertinya ada bau kakak Yanci, aku harus mengikutinya, dia pasti bukan orang jahat. Mu Yingying pun cepat-cepat memperhitungkan dalam hatinya, lalu ia sedikit mengagumi Xiao Yan, dan ternyata memang Mu Yingying. Iya, teror tak akan begitu kuat. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying pun bergerak sedikit, melangkah maju, lalu perlahan berkata kepada para pria kuat di langit, junior ini telah memutuskan untuk bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Suara seperti lonceng perak memenuhi seluruh puncak gunung, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Jika kau bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanlingku, maka perlakuan yang kau terima akan sama persis dengan apa yang kau katakan kepada Xiao Yan. Raja Xuanling juga berkata dengan nada yang cukup agresif. Karena dia telah melepas pendatang baru yang berbakat, Mu Yingying ini tidak bisa dilepaskan. Junior berterima kasih kepada senior, tapi setelah dipikir-pikir, paviliun dupa adalah yang paling cocok untukku, jadi aku mungkin tidak bisa bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Yingying juga tersenyum tipis. Meskipun Mu Yingying juga merupakan kondisi yang menarik untuk sekte super seperti itu, tetapi setelah memikirkannya, dia juga merasa bahwa tidak banyak sekte yang cocok untuknya. Kata-kata Solomon sangat tidak pantas untuknya. Sekte yang sangat misterius ini tidak memberikan kesan yang baik pada Mu Yingying pada pandangan pertama, jadi Mu Yingying pasti tidak akan bergabung. Sedangkan untuk Purgatory Hall, Mu Yingying tidak terlalu tertarik. Lagi pula, Mu Yingying bukanlah orang yang suka berperang, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan Purgatory Hall yang penuh pertempuran dan pembunuhan sepanjang tahun. Soal aula kuno yang sunyi, dengan tubuh ramping Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Lagi pula, hampir tidak ada gadis yang akan memilih teknik pemurnian tubuh, dan bentuk tubuh seorang gadis sangatlah penting. Adapun Istana Cinta Tak Berhati, Wan Jianmen dan sekte lain di Pil Valley, Mu Yingying juga memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik pada mereka. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, Mu Yingying samar-samar merasakan aura mendominasi, dan dengan karakter Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Jadi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Tentu saja, ini karena sifat pendendam atribut apiku, tetapi yang lebih penting, sepertinya ada hubungannya dengan Xiao Yan. Lagi pula, Mu Yingying juga ingin mencari tahu tentang api di tubuh Xiao Yan. Brengsek, apa-apaan ini yang terjadi di paviliun dupa terbakar ini? Ketika Raja Xuanling mendengar ini, kelopak matanya berkedut hebat, seolah-olah ada firasat buruk yang sedang terjadi di dalam hatinya. Mu Yingying ini benar-benar, Xiao Yan juga tak berdaya. Ia tidak tahu mengapa Mu Yingying bergabung dengan paviliun Fenxiang. Menurut dugaan Xiao Yan, paviliun Wanhua adalah yang paling cocok untuknya. Pada saat ini, Mu Yingying sudah berada di puncak Kaisar Do Bintang 4, dan menerobos ke Kaisar Do Bintang 5 sudah semakin dekat, dan jika bukan karena munculnya Kaisar Hantu Kembar di akhir kompetisi perebutan poin, Mu Yingying pasti sudah berada di posisi pertama ini. Apa yang ingin dilakukan Mu Yingying? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Mei Mu menatap Xiao Yan di langit sebentar, dan kemudian menatap Mu Yingying di tanah dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia ingin? Kemudian Yueru tampak telah menemukan benua baru, pupil matanya sedikit berbinar. Harus saya katakan bahwa terkadang intuisi seorang wanita agak menakutkan. Bagaimana denganmu? Sekte mana yang ingin kau ikuti? Tanya wanita dari paviliun Wanhua. Meskipun bakat dan kekuatan Mu Yingying cukup bagus, tetapi sistem pilihan bebas semacam ini, karena orang lain telah memutuskan untuk bergabung dengan paviliun Fenxiang, maka mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Namun atas perkataan Yueru, para petinggi paviliun Wanhua tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Orang lain mungkin hanya tahu sedikit samar-samar, tetapi bagi mereka, identitas pewaris sangat penting bagi mereka di paviliun Wanhua. Jadi apapun yang Anda katakan, wanita bernama Yueru ini harus diambil. Generasi muda juga memutuskan untuk bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Yueru juga memikirkannya berulang kali, lalu Mei terus menatap Mu Yingying dan Xiao Yan, lalu berkata. Mu Yingying juga tampaknya tidak tahu bahwa Yueru ingin bergabung dengan paviliun dupa terbakar, tetapi menurut waktu sebelumnya di hutan mayat Yin, hubungan antara Yueru dan Xiao Yan pasti sangat baik, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Seperti semua orang tahu, Yueru memiliki identitas sebagai pewaris, dan dari semua aspek,
paling cocok untuk bergabung dengan Pavilion Wanhua, tetapi Yueru tampaknya khawatir tentang hal-hal lain, jadi keputusan ini diubah sementara. Yueru, kamu. Xiaoyan juga menatap kosong ke arah Yueru, seolah-olah dia benar-benar terkejut dengan ini. Hehe, sepertinya wanita ini memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadapmu. Di dalam tubuh suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Hai, Yueru, kenapa kamu menderita? Aku sudah punya keluarga, aku tidak ingin mengecewakan kebaikanmu. Xiaoyan juga bergumam dalam hatinya, jelas merasa tidak berdaya atas tindakan Yueru. Chang Yu pun cukup lega mendengarnya. Ia baru saja hendak melambaikan tangan dan membawa Yueru di bawah komandonya, tetapi tiba-tiba, wanita di Pavilion Wanhua itu tiba-tiba menghilang dari langit dan diam-diam muncul di samping Yueru. Tunggu sebentar, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Wanita di Pavilion Wanhua itu tampak tenang, bibirnya bergerak sedikit, lalu ia mendekatkan wajahnya ke telinga Yueru, seolah mengatakan sesuatu yang membuat wajah Yueru kian memerah karena kesal. Bagaimanapun, Yueru tetaplah seorang wanita yang belum pernah direkrut. Dalam hubungan antara pria dan wanita, hal itu tak terelakkan. Kalau begitu aku akan bergabung dengan Pavilion Wanhua. Yueru juga tersadar sejenak, lalu menatap Xiaoyan di langit, tersenyum padanya, lalu menatap Mu Yingying dengan tatapan tegas. Bangga, menunjukkan bahwa Yueru tidak akan pernah mudah menundukkan kepalanya. Dia juga seorang wanita, meskipun Mu Yingying tidak tahu apa yang dimaksud Yueru, tetapi dia juga menemukan beberapa hal lain di mata Yueru. Apa yang terjadi pada Yueru? Seolah-olah aku mencuri sesuatu darinya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berpikir sia-sia. Di puncak gunung saat ini, sinar cahaya dengan warna-warna berbeda juga menyebar. Tanpa terkecuali, di garis depan sinar cahaya ini dipimpin oleh orang-orang kuat dari sekte masing-masing. Adapun sinar cahaya, inilah saatnya. Para pendatang baru bergabung dengan sekte masing-masing. Sejak dipilihnya Mu Yingying dan Yueru, Mu Yingying telah bergabung dengan Pavilion Pembakaran Dupa, dan Yueru sudah pasti bergabung dengan Pavilion Wanhua di bawah suara wanita di Pavilion Wanhua. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa, mudah untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik Pavilion Wanhua kepada Yueru, tetapi Xiaoyan juga tidak melakukannya. Di masa lalu, Xiaoyan juga percaya bahwa Yueru akan perlahan-lahan melepaskan cinta ini, yang juga merupakan niat Zheng He Xiaoyan. Baru saja, orang kuat Pavilion Wanhua berkata kepada Yueru, jika kau ingin bertemu dengan kekasih kecilmu, bergabunglah dengan kami di Pavilion Wanhua. Berkat statusmu sebagai pewaris, kita juga bisa mendapatkan sumber daya yang sangat besar di Pavilion Wanhua. Lain kali aku bertemu dengannya, itu tidak akan menjadi beban baginya, dan tidak akan mudah untuk merebut hatinya. Adapun wanita bernama Mu Yingying, tidak ada masalah. Wanita dari Pavilion Wanhua berbisik di telinga Yueru. Tapi, Yueru juga sedikit ragu. Terlalu lengket itu tidak baik, lanjut wanita Pavilion Wanhua. Baiklah, kata Yueru sedikit enggan. Meskipun Chang Yu senang, ia juga tahu identitas pewaris Yueru, jadi ia tidak memaksa Yueru untuk bergabung, melainkan membuat Pavilion Wanhua lebih murah. Bergabung dengan Pavilion Pembakar Dupa miliknya sendiri menghambat perkembangan masa depan wanita itu. Dan dengan tatapan mata Chang Yu yang tajam, dia secara alami menemukan beberapa hubungan yang tidak biasa antara Xiaoyan dan Yueru. Tidak apa-apa untuk berpisah, kata Chang Yu juga perlahan. Selain itu, Pavilion Fenxiang mereka, yang menempati posisi pertama dalam kompetisi perebutan poin kali ini, juga dihuni oleh sebagian besar orang berbakat. Mereka seharusnya tidak terlalu ekstrim dalam bekerja. Mereka juga harus memberikan beberapa pendatang baru kepada yang lain. Lagi pula, Pavilion Fenxiang hanya bersama Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling. Hubungannya tidak harmonis, dan hubungan dengan kekuatan lain juga tidak buruk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yueru pun langsung menggelengkan kepalanya, lalu langsung pergi ke belakang wanita Pavilion Wanhua. Pada titik ini, kompetisi perebutan poin bisa dibilang sudah berakhir. Haha, kompetisi menjarah poin kali ini benar-benar penuh liku-liku. Dan Gu Tua menatap Xiaoyan dengan sedikit penyesalan, ternyata bibit yang bagus seperti itu sebenarnya adalah Pavilion Fenxiang yang murah. Sepertinya Pavilion Fenxiangmu akan bangkit kali ini. Orang-orang di Istana Boneka juga tertawa. Jelas, Pavilion Fenxiang memiliki hubungan yang harmonis dengan Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling, dan hubungan dengan sekte-sekte lain ini juga cukup harmonis. Kalau begitu, aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Chang Yu juga tersenyum dan menatap sekelompok orang di belakangnya. Jelas, Chang Yu tidak menyangka begitu banyak orang akan bergabung dengan Pavilion Fenxiang kali ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya,
dan ada juga beberapa Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng yang berbakat dan kuat. Kalau begitu, bawa saja pulang. Dalam kompetisi Zongmen 8 tahun kemudian, aku juga menantikan penampilan kalian, anak-anak kecil. Damu tua itu pun tertawa. Pergi. Raja Xuanling juga mendengus dingin, lalu berubah menjadi kilatan cahaya. Ia baru saja ingin pergi dengan pendatang baru di belakangnya, tetapi tiba-tiba ia dicegat. Raja Xuanling, jangan terlalu sibuk untuk pergi. Sebelum kompetisi perebutan poin, kita sepakat untuk memberikan juara pertama kompetisi perebutan poin ini kualifikasi untuk berendam di kolam kekaisaran. Sekarang, setelah keputusan kita, jumlah orangnya bertambah dari yang kupikirkan menjadi 3. Aku tidak tahu apakah itu dihitung. Chang Yu juga tersenyum perlahan. Tentu saja penting. Raja Xuanling juga mendengus dingin, tetapi siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat bahwa rasa sakit di mata Raja Xuanling tidak dapat disembunyikan. Awalnya, jika orang-orang ini bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, kolam kekaisaran tentu saja tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang mereka telah bergabung dengan Paviliun Fenxiang, yang merupakan hubungan yang tidak baik dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Raja Xuanling atas ketiga murid Paviliun Pembakaran Dupa untukku. Setelah Chang Yu selesai berbicara, ia pun melihat kepergian Raja Xuanling. Saat suara Chang Yu belum mereda, banyak ahli di sebelahnya tiba-tiba berbalik. Ini adalah penampilan yang paling luar biasa, dan ketiganya dengan kekuatan dan bakat yang mengerikan semuanya bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Dan siapa di antara para pewaris yang juga ingin bergabung dengan Paviliun Dupa Bakar? Jika tidak ada perubahan besar, Paviliun Dupa Bakar akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Sepertinya Paviliun Dupa Terbakar ini juga akan segera bangkit. Para tokoh penting di sekitarnya juga mengetahuinya dalam hati mereka, dan setelah menyapa Chang Yu, mereka pergi satu demi satu. Saat ini, hanya warga Paviliun Wanhua dan Paviliun Pembakaran Dupa yang tersisa di puncak gunung. Kita juga harus pergi, kata Chang Yu perlahan. Senior, tunggu sebentar. Xiaoyan juga menatap Yueru, yang ada di sampingnya, dengan tatapan yang salah. Ia langsung tahu bahwa ia tidak bisa sekejam itu. Lagi pula, saat ia masih di keluarga Yue, ia dirawat oleh keluarga mereka. Ia langsung melunak, lalu perlahan berjalan mendekat. Hei, kalau kamu ke Paviliun Wanhua, kamu tetap harus menyingkirkan sifat burukmu. Lagi pula, persaingan di mana-mana sangat ketat. Tapi kalau ada yang menindasmu, akulah orang pertama yang akan menolak. Xiaoyan pun tersenyum dan berjalan kembali. Meski hanya beberapa kalimat pendek, Yueru cukup senang saat mendengarnya, yang membuktikan bahwa Xiaoyan masih memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadapnya. Aku akan menyusulmu dalam waktu singkat. Mungkin lain kali kita bertemu, kau tak akan bisa melawan. Yueru pun menahan air mata di mata indahnya dan berkata pada Xiaoyan. Ayo pergi. Xiaoyan juga menatap Yueru dan berkata, ya. Yueru menjawab singkat, lalu menghilang dari pandangan para pendatang baru Paviliun Pembakaran Dupa yang tersisa di bawah kepemimpinan orang-orang berpengaruh di Paviliun Wanhua. Aku akhirnya pergi, tapi aku tercekik. Sebuah suara malas juga muncul, dan kemudian sosok yang familiar muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyi. Sejak dia tiba di puncak gunung, Xiaoyan tahu bahwa identitas Xiaoyi pasti akan terbongkar oleh orang-orang kuat di sini, jadi dia pun mencari bantuan dari gurunya, Raja Naga Emas, dan menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya di suatu tempat. Teknik Raja Naga Emas, bahkan kekuatan Raja Xuanling, tidak dapat ditemukan, meskipun dia tidak khawatir. Ini, Chang Yu juga berkata sambil tersenyum, jelas Xiaoyan ini masih banyak pikiran. Hei, ini saudaraku. Xiaoyan juga tertawa. Jelas, dia juga mengetahui situasi Paviliun Fenxiang barusan, jadi dia harus segera menyembunyikan beberapa cara agar tidak diketahui di kemudian hari saat mereka bertarung. Dengan penglihatan Chang Yu, dia secara alami menemukan bahwa kekuatan Xiaoyi cukup bagus, tetapi dia tidak terlalu terkejut, lagi pula, dia pernah melihat orang ini di hutan mayat Yin. Kalau begitu aku juga akan bergabung dengan Paviliun Pembakaran Dupa. Xiaoyi pun tersenyum perlahan, api putih susu memenuhi sekujur tubuhnya. Oke. Chang Yu juga tertawa. Ayo, aku antar kamu kembali ke Paviliun Dupa Terbakar dulu. Chang Yu melambaikan tangannya, lalu api di sekujur tubuhnya muncul, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelimuti semuanya. Akhirnya berakhir, sekarang saatnya untuk mulai mencari api suci. Pupil mata Xiaoyan juga menjadi panas. Di puncak gunung, dengan pembagian murid-murid, persaingan untuk mendapatkan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sesungguhnya. Xuantian San, sebuah bangunan yang terletak di tanah paling subur di benua Xuanling.
Di sini, ada banyak sekali orang-orang cakap dan orang-orang aneh serta harta karun dari surga dan bumi, dan ini adalah tempat ikonik benua Xuanling. Tampaknya banyak sekali kekuatan besar yang lahir setiap hari, dan banyak sekte lahir atau hancur, tetapi tanpa terkecuali, status 9 sekte super ini tidak tergoyahkan selama hampir 1000 tahun. 9 sekte super selalu berakar kuat di 9 gunung seperti Optimus Prime. Sehebat apapun orang yang muncul, mereka tak dapat menggoyahkan status 9 sekte super sedikit pun. Lagi pula, 9 sekte super telah berdiri di Xuantian selama hampir 1000 tahun, dan latar belakang mereka masing-masing juga sangat mengerikan, jauh dari kata tak tertandingi. Dalam 3 hari Xuan, polanya juga sangat jelas. Secara umum ada 9 gunung dan 1 kota. 9 gunung secara alami merupakan pegunungan dengan energi kaisar terkuat dalam 3 hari Xuantian. Ke-9 sekte super telah menggunakan cara khusus untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga kekuatan besar dari sekte masing-masing telah mendirikan sekte di pegunungan, dan inilah yang terjadi. Sekarang terdapat 9 sekte super. 9 sekte super berada di puncak 9 gunung dengan ki kaisar terkuat. Mereka mencari ki pertempuran. Bagi kaisar pertempuran yang kuat, ki ini sudah bisa dianggap sebagai kecemerlangan kunang-kunang. Sedangkan untuk ki kaisar ini, sangat cocok. Kekuatan yang diserap oleh para dodi yang kuat. Namun demikian, tidak diketahui apakah penanaman di dalamnya dapat meningkatkan kecepatan pembudidaya. Akan tetapi, ia juga merupakan dasar dan perwujudan kekuatan 9 sekte super. 9 gunung tersebut adalah Huashan, Taishan, Songshan, Hanshan, Tianshan, Wanhuashan, Danshan, Yinshan dan Duanshan. Paviliun dupa terbakar terletak jauh di atas Gunung Hua. Gunung Hua adalah puncak dari 9 gunung. Ki Kaisar juga sangat kuat, dan dapat menduduki peringkat pertama di antara 9 gunung. Hanya saja aku tidak tahu mengapa, Ki Kaisar di Gunung Neihua telah menurun drastis dalam 100 tahun terakhir, dan sekarang telah menjadi ekor 9 gunung. Namun, meskipun merupakan ekor dari 9 gunung, ia jauh lebih kaya daripada Kaisar Qi di tempat lain di Xuantian, sehingga banyak murid yang bergabung dengan paviliun dupa terbakar. Konon, batu-batu sekeras batu ada di mana-mana di Huashan. Batu-batu itu mengandung banyak energi atribut api. Setelah menyerapnya, akan ada banyak manfaat bagi tubuh saya. Karena itu, ini menjadi masalah bagi paviliun pembakaran dupa. Ini juga kabar baik bagi para murid Tuhan, lagi pula, batu-batu ini tampaknya secara alami mampu menyerap energi atribut api untuk disimpan. Paviliun Wanhua terletak di pegunungan Wanhua. Pegunungan ini merupakan pegunungan terindah di antara 9 pegunungan lainnya. Pegunungan ini sangat cocok untuk para gadis. Di antara pegunungan Wanhua, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya dan sungai-sungai besar adalah yang paling terkenal, tetapi bunga-bunga yang tampak indah itu mungkin juga mengandung racun yang sangat berbahaya. Layaknya manusia, tidak semua pria bisa menulis di wajahnya, tetapi percayalah pada diri sendiri untuk mengetahuinya. Soal sungai, para wanita di paviliun Wanhua semuanya jago air. Lagi pula, mereka tinggal di kota air, dan konon base camp paviliun Wanhua dibangun di mata air dengan pemandangan terindah di Gunung Wanhua. Terlebih lagi, ada rumor yang mengatakan bahwa bukan hanya pemandangan di Gunung Wanhua yang sangat indah, bahkan para murid di paviliun Wanhua semuanya cantik. Aula kuno yang sunyi terletak di Gunung Songshan. Aula desolate kuno sebagian besar didasarkan pada teknik pemurnian tubuh, jadi setiap hari Anda dapat melihat para pengikut sekte mereka bolak-balik antara puncak dan kaki gunung. Hal ini disebut sebagai latihan, dan hanya orang-orang mereka sendiri yang tahu apa tujuannya. Aula api penyucian, sekte yang sangat dipuji karena berurusan dengan setan dan hantu, juga terletak di puncak Hanshan. Hanshan, pegunungan misterius yang dikelilingi awan dan asap sepanjang hari, tetapi beberapa orang dalam tahu bahwa tampaknya hanya ada sedikit orang yang tersisa di sekte ini. Lagi pula, metode kultivasi sekte ini cukup istimewa, dan mereka tampaknya tidak pernah keluar. Memburu dan membunuh makhluk dari dunia iblis atau dunia hantu. Namun, setiap kali Purgatory Hall membunuh lawan yang kuat di alam iblis dan hantu, ia akan mengumumkannya kepada dunia, sehingga telah memenangkan pujian dari banyak orang selama bertahun-tahun. Solomon, sangat sedikit orang yang tahu tentang sekte misterius ini. Mereka hanya tahu bahwa sekte ini terletak di atas Gunung Yin. Gunung Yin, pegunungan yang tidak damai, begitu seseorang menginjakkan kaki di dalamnya, akan terjadi penghilangan yang aneh. Solomon juga berada di bawah tekanan, dan ia telah mengerahkan banyak kekuatan untuk mencarinya, tetapi sia-sia. Lagi pula, mereka juga tidak berdaya. Mereka menghilang di sekte mereka sendiri, dan tidak mudah untuk mengelak dari tanggung jawab. Ini juga membuat reputasi Solomon tidak terlalu baik.
Lagi pula, bagaimana mungkin dia menghilang tanpa alasan? Sekalipun orang lain masuk tanpa sengaja, itu tidak akan membunuhnya. Yang terpenting adalah mengingatkannya. Jadi, sekte lain juga waspada terhadap Sulaiman. Lagi pula, kalau hal semacam ini tidak licik, tidak akan ada yang percaya. Rumah boneka itu terletak di puncak Gunung Tai. Para penghuni rumah boneka itu cukup unik dalam hal bertarung. Mereka tidak menggunakan ki bertarung, melainkan menggunakan ki bertarung atau kekuatan khusus untuk mengendalikan boneka-boneka agar bisa bertarung, sehingga mereka disebut memiliki kekuatan supernatural. Tidak terlalu berlebihan, Taishan adalah pegunungan dengan puncak-puncak yang megah. Inilah tempat dengan ketinggian tertinggi dan pemandangan terluas. Di puncak Gunung Tai, seluruh Suantian-Santian dapat dilihat. Lembah Dan, yang terletak di Gunung Dan, adalah gunung paling aneh di antara 9 gunung. Dan Shen tidak tahu, karena suatu kekuatan yang tak terjelaskan, kualitas bahan obat yang ditanam di sini akan lebih baik daripada di tempat lain, dan waktu pematangannya akan jauh lebih singkat. Banyak orang di lembah Dan yang belum menemukan rahasianya, tetapi Dan Shen selalu menjadi tempat suci di hati orang-orang dangu. Lagi pula, sebagian besar pil Valihi adalah apoteker. Sehebat apapun Anda dalam meramu obat, Anda akan sangat tidak berdaya jika www.wukansu.com tidak memiliki bahan obat. Itulah mengapa sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Istana cinta sejati terletak di Broken Mountain. Gunung Patah, yang disebut Gunung Patah sebenarnya berasal dari suatu tempat di pegunungan bernama Tebing Wangduan. Mereka yang bergabung dengan Istana Cinta Sejati harus melenyapkan 7 emosi dan 6 keinginan. Jika kamu tidak memutus emosi dan keinginanmu, kamu tidak akan mampu melompat dari tebing kelupaan. Tebing terlupakan terbagi menjadi 2 bagian dari puncak Gunung Patah. Jika kau tidak melompatinya, jurang yang mengerikan itu juga. Wanjianmen terletak di pegunungan Tianshan. Tianshan adalah gunung logam yang sangat besar, itulah sebabnya Wanjianmen telah lama menjadi pemimpin 9 sekte super. Lagi pula, pedang tertinggi dirancang untuk bekerja sama dengan senjata ajaib yang terkenal, dan kekuatan Wanjianmen ini memang pantas. Nomor 1, dan yang disebut satu kota itu, tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencegah invasi keluarga Medusa, dan membangun tembok besar hitam yang membentang ratusan mil. Hanya untuk bertahan melawan keluarga Medusa sialan. Keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa juga terus berlanjut selama beberapa generasi, sehingga sekarang, baik itu keluarga kerajaan Xuanling maupun garis keturunan Medusa, mereka dianggap sebagai duri di mata. Huasan, sebuah pegunungan dengan sejarah dan warisan yang indah. Sebelum Ki Kaisar memudar, paviliun dupa terbakar ini melahirkan banyak raksasa terkenal. Hehe, hampir sampai. Di kaki Gunung Huasan, sebuah ruang bergetar sedikit, lalu Chang Yu perlahan muncul bersama suara itu. Di belakangnya, sekelompok pendatang baru juga menatap pegunungan di depannya dengan takjub. Tinggi, langsung ke langit, sejauh mata memandang, tak terbatas. Itulah kesan pertama yang didapat banyak pendatang baru ketika melihat jajaran pegunungan nomor 1 ini. Paman, di mana paviliun dupa pembakaran kita? Seorang murid pemula juga berbicara perlahan. Hehe, jangan khawatir, paviliun dupa bakar kami ada di puncak Gunung Huasan. Ada formasi Dharma Pelindung, formasi surga terbakar di Gunung Hua. Bagian dalam arai surga terbakar sangat ganas. Jika tidak ada yang memimpin, orang biasa akan terluka parah atau jatuh, dan ada ruang terpisah di dalamnya, yang kami sebut wilayah surga terbakar, dan paviliun dupa terbakar kami ada di tempat lain. Chang Yu juga berkata perlahan. Formasi Burning Heaven, Mu Feng juga berseru, jelas terkejut oleh suara Chang Yu. Hah, mendengar ini, Xiao Yan juga menoleh ke arah Mu Feng. Jelas, dia masih asing dengan formasi langit terbakar dan wilayah langit terbakar ini. Arai surga terbakar ini cukup kuat. Konon, itu adalah formasi yang diciptakan oleh seorang petarung abadi yang hebat dengan segenap tenaganya. Formasi ini sangat kuat dan terutama berfokus pada atribut api. Aku ingat aku pernah membunuh seorang petarung abadi yang hebat. Mu Feng juga bergumam, apakah kau telah membunuh peri petarung? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan penuh minat dan melihat ke arah puncak Huasan dari dasar Huasan. Bersama matanya, ada juga kekuatan jiwa yang sangat murni, mencoba menjelajahi beberapa rahasia Huasan. Tentu saja, Chang Yu yang berada di sampingnya memperhatikan tindakan Xiao Yan, lalu dia tidak banyak bicara, tetapi tersenyum perlahan. Ini, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja menyebar hingga jarak beberapa ratus meter. Di bawah kendali Xiao Yan, ia menuju puncak Gunung Huasan, tetapi tiba-tiba ditelan oleh kekuatan yang tak terjelaskan. Hal ini membuat Xiao Yan ketakutan. Jejak kekuatan jiwanya barusan tidak lemah,
dan kekuatan jiwa di puncak level biasa kaisar benar-benar tertelan dalam sekejap. Itu adalah formasi terluar dari Burning Heaven Arai. Chang Yu juga melihat keraguan Xiaoyan dan berkata, susunan langit terbakar ini telah membuktikan reputasinya di masa lalu. Pupil mata Xiaoyan mengecil, lalu menatap awan di tengah gunung. Di mana, seharusnya itu adalah formasi luar dari Burning Heaven Arai, dengan formasi penjaga yang begitu menakutkan, ditambah beberapa pembangkit tenaga listrik dan gunung Huasan, yang cukup kaya akan energi kaisar. Ini adalah ibu kota Burning Incense Pavilion. Ayo pergi, pembatasan arai pembakaran surga ini membuatmu tidak bisa terbang, jadi kau hanya bisa pergi. Chang Yu juga tersenyum perlahan, lalu sesekali memandang Xiaoyan dan yang lainnya dengan sangat puas. Kali ini, kita telah menerima begitu banyak pendatang baru di Pavilion Fenxiang. Ini benar-benar berkah dari para leluhur Huasan. Chang Yu pun berkata perlahan, lalu tanpa ragu lagi, memimpin dan mendaki menuju Huasan. Para murid yang mengikuti juga menggelengkan kepala dan mengikuti. Jelas, karena mereka telah bergabung dengan Pavilion Fenxiang, mereka tentu tidak akan terjebak oleh kesulitan di depan mereka. Hei, Xiaoyan, kau benar-benar bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga bergegas menghampiri Xiaoyan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya kita satu keluarga lagi. Xiaoyan juga tersenyum pada Mu Feng. Di sampingnya, Mu Yingying, dengan 2 ekor kuda yang cantik, berjalan mondar-mandir, matanya yang indah sesekali menoleh untuk melihat Xiaoyan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hanya saja ketika dia melihat Xiao Yishi di samping Xiaoyan di matanya, Mei Mu juga ragu-ragu. Penglihatan tajam Xiaoyi juga menemukan gerakan-gerakan kecil Mu Yingying, lalu dia menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kekuatan Xiaoyi saat ini di tahap awal Kaisar Do Bintang 7, dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari Mu Yingying ini, yang sangat aneh. Hehe, kakak Xiaoyan memang hebat, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga keberaniannya. Luo Guang pun tersenyum pada Xiaoyan, dan pria gemuk itu pun tersenyum, ramah. Kekuatan dan keberanian yang dibicarakan Luo Guang secara alami adalah apa yang Xiaoyan sebelumnya telah hadapi saat menghadapi kaisar hantu kembar di hutan mayat Yin. Siapapun itu, tak seorang pun berani memprovokasi para kaisar hantu di dunia hantu ini. Tepat ketika nyawanya terancam, Xiaoyan bangkit dan akhirnya berhasil mengalahkan kaisar hantu kembar dan menjarah poin mereka. Para kontestan telah menyelesaikan masalah hidup mereka, jika tidak, tak seorang pun akan berani menghadapi kaisar hantu kembar, dan nasib mereka pun akan. Saudara Luo sopan, pembelaan saudara Luo berada di luar jangkauanku. Xiaoyan juga berkata dengan sopan. Saat berada di hutan mayat, Xiaoyan baru menyadari bahwa pertahanan Luo Guang cukup mengerikan. Terlepas dari kekuatannya di tahap akhir Kaisar Do Bintang 4, jika ia benar-benar menggunakan metode pertahanan, bahkan Kaisar Do Bintang 5 pun dapat menahannya untuk waktu yang lama. Kekuatan. Inilah yang dibutuhkan Xiaoyan, karena Xiaoyan menyadari bahwa petarung Dodi yang kuat ini berbeda dari sebelumnya. Kecepatan, kekuatan, dan bahkan temperamennya jauh lebih kuat. Meskipun ia memiliki banyak kekuatan dan kemampuan menyerang, ia hampir tidak memiliki kemampuan bertahan. Hal ini juga ditujukan untuk arahan masa depan Xiaoyan untuk fokus pada pertarungan jarak dekat dan menggunakan kekuatan guntur satu pukulan untuk menyelesaikan pertempuran. Namun, Xiaoyan juga ingin mempelajari beberapa langkah pertahanan diri. Lagi pula, lebih banyak hal yang menyelamatkan nyawa sangatlah penting. Sepertinya aku masih harus mempelajari beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Lagi pula, jejak Saint Flame juga. Level ke-7 dari Breaking Sky juga akan mulai melatih level kedua. Level pertama tidak bisa lagi menghadapi musuh saat ini. Adapun teknik cloning di dalam tubuh, itu juga pembunuh yang bagus. Klon jiwa tingkat fana kaisar juga dapat mulai berlatih. Dan yang terpenting adalah tubuh Dodi, yang harus dipadatkan, pikir Xiaoyan dalam hati, lalu melanjutkannya. Seruling hijau di sampingnya juga berjalan mendekat dengan sengaja, dan kemudian ular kecil di sekelilingnya terus-menerus mencibirkan huruf-huruf ular ke arah Xiaoyan. Sepertinya kau sangat populer di kalangan mereka, kata Green Flute juga. Baumu familiar, Xiaoyan juga berkata perlahan. Aku tahu, awalnya kupikir kaulah yang membunuh keluarga kerajaan Medusa kita, jadi akan ada fluktuasi seperti itu. Tapi saya menemukan bahwa saya salah. Fluktuasi yang familiar di tubuhmu sedikit mirip bau pewaris. Green Flute juga berkata perlahan. Anak-anak, Xiaoyan juga menatap seruling hijau itu dengan bingung, seolah aura di tubuh wanita itu sangat mirip dengan Cailin. Dengan kata lain, itu suami istri. Seruling hijau datang dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua.
Apakah kamu tahu di mana dia? Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang tadinya masih tenang, memegang bahu Green Flute dengan satu tangan dan berkata tanpa sadar. Batuk, kau menyakitiku, kata Eleve di Jiao. Di mana dia? Ayo. Mata Xiaoyan juga memancarkan beberapa warna berbeda, lalu dia menunggu jawaban Green Flute. Aku tidak tahu di mana dia berada, tetapi satu-satunya hal yang kutahu adalah dia baik-baik saja sekarang. Green Flute juga berkata, jangan bilang, kata Xiaoyan, dendam atribut api yang besar pun langsung menyebar. Dia mundur, tidak akan keluar dalam waktu dekat. Seruling hijau itu juga ketakutan. Entah kenapa, api di tubuh Xiaoyan terasa aneh, dan itu benar-benar bisa membuat garis keturunannya terasa sedikit membara.